dengan Bapak Haji Ahmad Sugianto memberikan tausiahnya pada sore ini berkaitan dengan santunan anak yatim atau 10 surah 10 Muharram. Terima kasih. Agak ke sini Pak Haji, mungkin kurangan. Rolas sih, cukup. Rolas. Anggota, tidak telulas di papur. Cukup ya, telulas di papur satu. Alhamdulillah, hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kiram, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, khususnya para sakit, para ustaz, para kiai, para ulama dan takmir Masjid Baitur Rahman serta jemaah Masjid Baitur Rahman yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dikatakan untuk hadir jangan besar-besar Pak. Alhamdulillah, kita ditakdirkan hadir di masjid ini dalam rangka undangan yang tidak tertulis dari panitia, dari takmir Masjid Baitur Rahman, panitia santunan anak yatim, dan insya Allah kehadiran Bapak Ibu semuanya akan dicatat dan disajikan oleh para malaikat, dan kita juga menyaksikan bahwasanya Bapak Ibu ini semuanya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dermawan, dan orang-orang yang peduli dengan acara ini, yaitu anak kita di sebelah utara itu anak-anak yatim dan anak yatim piatu, yang memang hari ini adalah hari raya mereka. Ya, hari raya mereka momennya adalah 10 Muharram atau disebut dengan bulan Asyura. Kalau orang Jawa, orang modern bilang bulan Syura. Ya, lengkapnya bahasa adalah Asyura. Paling gampang begitu sudah, bulan Syura, bulan Syura. Itulah kita di sini. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita hari ini juga mengikuti sunnah beliau. Ya, mengikuti sunnah beliau, yaitu diperintahkan untuk berbagi, diberitakan untuk menyantuni anak yatim. Ya, berarti untuk menghidupkan sunnah Nabi. Ya, man ahya sunnati, kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, salah satunya adalah memberikan satu anak yatim, ya, maka dia adalah mencintaiku. Faqad ahabbani, kata Rasulullah, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka besok ma'ana fi jannah, dia bersama saya di surga, kata Rasulullah. Nah ini, jadi kehadiran Bapak semua ini dalam rangka menyantuni aja pada perintah Rasulullah. Insya Allah kita bersama Rasulullah besok di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang tingkat tinggi, ya, yaitu surga Firdaus, insya Allah. Kata Rasulullah, orang yang menyantuni anak yatim, orang yang memelihara anak yatim sehingga dia anak yang muslimah sampai dewasa dan memperhatikan kebutuhannya, maka besok di surga bersamaku seperti jari dan jari tengah, kata Rasulullah, sambil diregangkan, berarti sangat dekat. Yang nyantuni anak yatim bersama Rasulullah dekat, tidak jauh, seperti jari dan jari tengah, kata Rasul. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan dirindukan oleh surga. Amin, Allahumma amin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini mereka ingin bahagia, tetapi kebahagiaan bukan hari ini saja. Mereka ingin menyambung cita-citanya sampai pada cita-cita yang diinginkan. Apa?
ingin hidup bahagia sejahtera sebagaimana bapak-bapak yang lain yang memiliki saat itu beserta kuliah ketika sekolah bersama orang tua. Beliau anak-anak ini tidak ada orang tua. Anak-anak ini adalah perlu sentuhan kasih sayang. Sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga dibeli termasuk anak yatim piatu. Ketika dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya, yaitu Abdullah. Ketika dilahirkan selang beberapa bulan sudah ditinggal dengan ibunya Siti Aminah. Sungguh beliau itu memang di setting yaitu kasih sayang yang orang tua yang tidak ada, sehingga besarnya dipelihara oleh pamannya. Sehingga beliau mengatakan yang menyayangi menyantuni anak yatim besok bersama saya di surga. Saya yakin insya Allah kita semua bersama Rasulullah besok dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ibu bapak semuanya yang berbahagia, jangan khawatir kehilangan kebelingan surga. Kok banyak hari ini Pak semuanya menyantuni, nanti kebagian kami di mana kebelingnya? Jangan khawatir. Surganya Allah itu seluas langit dan bumi, insya Allah. Dalam surat Al-Imran 133 dapat dilihat bagaimana Allah memberikan gambaran kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Salah satunya adalah perhatian kepada anak-anak yang perlu makan. Mereka perlu sekolah sampai mereka dewasa, bukan hari ini saja. Karena ini momennya momen hari anak yatim, maka hari ini pun juga kita membahagiakan mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Wasari'u, dan bersegeralah kalian semuanya ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah. Apa ampunan Allah? Allah memberikan ampunan, maghfirah. Dengan cara gimana? Dengan cara menyampaikan, ya, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, termasuk seperti ini juga. Ya, ampunan Allah itu datang kepada hambanya yang bertakwa ketika mereka itu mau melaksanakan ibadah amal soleh. Untuk siapa itu surga? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Lah ini siapa yang dikatakan kategori takwa itu? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra, yaitu orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang yunfiku, yang menyisihkan sebagian hartanya, ya, wasarra wadara, dalam keadaan dia sempit rezekinya maupun dalam keadaan luas rezekinya. Hari ini Bapak Ibu sudah meluangkan dan menyampaikan amanah rezeki untuk kepada anak-anak yatim. Bahagia mereka, dibiarkanlah, memang alamnya begitu. Hari ini bahagia, memang malaikat membahagiakan mereka. Ya, hari ini saatnya mengeluarkan sebagian harta kita untuk mereka. Wasarroi wadra, dalam keadaan sempit hartanya maupun dalam luas, dalam keadaan bahagia atau selalu tetap bersedekah dan memperhatikan orang-orang sekitar kita yang kelaparan. Dan inilah orang-orang yang disebut dengan orang takwa. Jaminannya apa? Surga seluas langit dan bumi. Ya. Wa jannatin arduhus samawati, yaitu surga yang luasnya luas seluas langit dan bumi. Jangan khawatir kehilangan kapling. Luas banget, Pak. Ya. Itu yang pertama. Orang yang mengeluarkan sedekah, infak untuk orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Yang pertama, dalam keadaan dia punya rezeki atau tidak, tetap istiqomah dikeluarkan sedekahnya. Yang kedua siapa? Wal kadzibinal ghaidha. Ya, kata Allah, ya, orang yang menahan amarah. Loh, ini sulit. Wal kadzibinal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Dia bisa marah tapi dia tahan amarahnya ketika disakiti atau mendapatkan,
ya hati yang luka oleh orang lain. Amarahnya ditahan, tidak gampang ngamuan, ya, tidak gampang mencela, tidak gampang menjelekan orang lain karena di emosinya. Menahan emosi berat nggak Bapak Ibu? Menahan emosi berat. Makanya jaminannya adalah surga. Ini orang-orang yang kedua. Yang ketiga, ya, ya, wa'afina aninnas, yaitu orang yang memaafkan orang lain, orang yang bersalah pada kita, kita maafkan. Ini ya, wal afina aninnas, orang yang mampu memberikan maaf kepada orang yang punya salah kepada kita. Ini loh, ini juga berat. Orang salah pasti dia itu marah dan bisa memukul atau menghukum, tapi dia memaafkan. Ini nih yang paling berat sebagai orang muslim, untuk mempunyai sifat memaafkan orang lain. Bisa enggak kira-kira Pak? Adakah di antara kita yang sudah memaafkan? Ya, dengan tonggonya suka ya berghibah, malah dia marah, tidak memaafkan. Dengan tonggonya yang dia suka marah, malah kita tidak memaafkan, malah bertengkar akhirnya. Inilah jadinya sekalian. Orang yang mampu memaafkan orang lain, jaminannya adalah surga. Ada tiga. Yang pertama apa tadi? Ya, orang yang bersedekah. Yang kedua, orang yang menahan amarah. Yang ketiga, wa'afina anil nas, orang yang menahan, orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Ini tiga kriteria disebut sebagai orang yang takwa. Loh, katanya orang takwa itu sholat, puasa, haji. Kok tidak masuk di sini, Pak? Tidak masuk, tapi sudah masuk di dalamnya. Tentu orang yang mampu menaklukkan tiga ini, dia sudah tentu syahadat. Dia tentu ahli jamaah sholat, ya, jamaah waktu, ahli sunnah, ahli puasa, ya. Tentu dia itu adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, ya. Di dalamnya ditambahin lagi dengan predikat suka bersedekah. Yang kedua, suka memaafkan orang lain dan suka menahan diri dari amarah. Ini berat Bapak Ibu semuanya. Tapi jaminannya adalah surga. Ini kemudahan Allah memberikan, ya, tiga. Terus pada ayat berikutnya 135. Terus disebut apa seorang wallahu yuhibbul muhsin, maka Allah akan mencintai orang-orang yang buat demikian. Yang keempat, walladzina idza fa'alu, apabila dia fahisatan aw dzalamu, dia berbuat suatu kejelekan atau maksiat, aw dzalamu anfusakum, atau berdolim pada diri sendiri, ya, bersalah pada orang lain, berbuat dosa kepada Allah, ya. Yang terakhir ini, ya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah, dia langsung kembali pada Allah, ingat kepada Allah dengan cara apa? Istighfar. Yang keempat, orang yang suka membaca istighfar. Ini ya, ada 4 kriteria. Ada 4 kriteria yang dijamin oleh Allah besok masuk surga, ya, seperti yang diamalkan dalam surat Al-Imran ayat 133, 134 dan 135. Insya Allah kita bisa, ya, dengan cara apa? Melatih diri untuk bersedekah, melatih menahan amarah, melatih memaafkan orang lain, dan melatih zikir kepada Allah ketika kita berbuat dosa. Ya, ini nih 4 kriteria ini, tolong diamalkan. Ini sebagai oleh-oleh kita di sini. Yang terakhir, ada amanah dari Sayyidina Ali. Ini dalam hadis qudsi, ya, bahwasanya Allah tidak akan menimpakan satu musibah atau petaka kepada satu kaum dalam satu lingkungan. Contoh lingkungan Sumber Taman, contoh besar lingkungan Bondowoso, contoh lagi lingkungan negara Indonesia, dengan 3 hal yang harus dilakukan. Ini hadis qudsi. Kepada siapa Allah akan menahan amarahnya atau menahan musibahnya untuk ditimpakan, yaitu kepada orang-orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah.
Ya. Seandainya satu kaum masjidnya penuh dan makmur dengan salat berjamaah, insya Allah Allah tidak akan menimpakan suatu masalah, tidak akan menimpakan suatu musibah atau malah petaka kepada suatu kaum itu. Ini yang harus kita bangun. Ya. Yang kedua, Allah tidak akan menimpakan satu musibah kepada seorang atau keluarga bila mana dia mampu menyambung silaturahim, menyambung persahabatan dengan keluarga, menyambung keretakan keluarga yang pernah dia itu retak, terutama keluarga apa? Keluarga dekat. Sambung silaturahim. Kenapa dasarnya? Innamal mu'minun ihwatun. Sungguh orang mukmin itu satu saudara, Bapak Ibu semuanya. Ini yang harus kita pahami. Bila ada masalah maka fa'aslihu, maka berdamailah. Ya. Yang ketiga, bila melakukan satu kesalahan, dosa kecil, dosa besar, maka ya zikrullah dengan membaca istighfar, sama dengan yang tadi itu ayat di dalam surat Al-Quran. Perbanyak istighfar, insya Allah rezekinya akan dipermudah, insya Allah Allah akan menghindarkan dari musibah, insya Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Orang yang banyak baca istighfar. Inilah Bapak semuanya beberapa pesan yang ada di bulan Asyirah ini, ya. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah keluarga, musibah masyarakat maupun musibah negeri ini yang tidak kunjung berhenti. Selalu ada musibah. Kenapa? Ya karena predikatnya KTP-nya Islam tapi nggak pernah ada takwa dan iman dalam hatinya. Hanya kelompok kecil-kecil saja ini yang bertakwa, kelompok besarnya kurang masih. Sehingga Allah selalu memberikan musibah pada negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Insya Allah. Ya, selama kita mau ya berzikir kepada Allah dengan ngaji, dengan sholat, dengan istighfar. Karena bulan ini bulannya istighfar, Bapak semuanya ya. Bulannya istighfar. Dan bulan yang dimuliakan Muharram itu. Dalam 12 bulan itu ya Allah menciptakannya ketika saat menciptakan langit dan bumi ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan. Surat At-Taubah ayat 36. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11 dalam bulan. Yang kedua bulan Dzulhijjah, sudah lewat bulan haji kemarin. Yang ketiga bulan Muharram sekarang ini, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Yang keempat adalah bulan Rajab. 4 bulan ini tolong dimuliakan, ini 4 bulan ini dengan berbanyak istighfar, banyak amal, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, dan banyak bersedekah. Dan catat, kata ulama, jangan sekali-kali berbuat maksiat atau dosa. Kenapa? Dosanya dilipat gandakan bila berbuat maksiat di bulan 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Tolong kita dianjurkan untuk banyak sifat dan berbuat amal yang baik. Itu sekedar tambahan untuk penguatan, peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan besok bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa sampaikan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Apa caranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karimati sultanik. Allahumma ya mufarrija kulla karbin wa ya muhajatid dulli yauma asyura'a wa ya jami'a samli yaquba yauma asyura'a wa ya ghafirat dambi Dawuda yauma asyura'a wa ya kasifat durri ayyuba yauma asyura'a wa ya sami'a
da'watin Musa wa Harun wa yauma sura'a wa ya khalika ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma asura'a wa ya rahman dunya wal akhirat wa atil umri fi ta'atika wa muhabbatika wa ridhaka ya arhamar rahimin wa ahlini hayatan thayyibatan wa tawaffani alal islam wal iman ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin sirril fatihah.